Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizwanti Samantha dari kelas TMTMPD dengan NIM 12626411663. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi grafik fungsi yang akan diaplikasikan menggunakan Maple. Nah, jadi apakah grafik fungsi itu? Nah, kalian pasti tidak asing lagi dengan namanya grafik fungsi. Grafik fungsi itu ada yang berbentuk 2 dimensi, 3 dimensi, fungsi parametrik, dan ada juga yang disajikan dalam bentuk koordinat kutub atau polar. Nah, dalam Maple ini, grafik fungsi bisa disajikan dengan menggunakan efek-efek animasi supaya lebih menarik. Jadi, seperti apa pengoperasiannya? Mari kita simak video lebih lanjut. Nah, dalam kali ini saya akan membahas tentang grafik fungsi 2 dimensi. Nah, misalkan suatu fungsi y sama dengan fx akan dibuat grafiknya menggunakan Maple, maka perintah yang digunakan adalah plot dengan sintak plot kurung buka fx, x sama dengan a titik titik b, option 1, option 2. Untuk x-nya sama dengan a titik titik b adalah batas nilai x untuk grafik yang akan dibuat pada selang a, b. Sedangkan parameter option adalah properti aksesoris grafik. Option ini bersifat opsional, jadi tidak harus dituliskan. Nah, lebih lanjut lagi, saya akan mencoba mempraktikkan soal-soal berikut ini. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu y sama dengan 2x dikurangi 1 untuk x negatif 3,3. Nah, di sini saya akan coba mempraktikannya. Pertama, kita tulis plotnya terlebih dahulu. Di sini saya ketik plot, kemudian kurung buka 2x dikurangi 1, untuk selanjutnya yaitu negatif 3,3. Di sini saya tulis x sama dengan negatif 3,3. Kemudian kurung tutup. Setelah itu kita tekan enter. Nah, akan muncul gambar grafik seperti ini. Untuk soal yang kedua, kita tulis plot, kemudian x pangkat 2 dikurangi 3 dikali x ditambah 7, untuk selangnya yaitu x sama dengan negatif 10 titik 10. Kemudian kurung tutup. Setelah itu kita tekan enter. Nah, seperti ini gambar grafiknya. Kemudian untuk soal yang ketiga, yang pertama kita tulis plot, kemudian kurung buka, sin x ditambah 2 dikali cos x. Untuk salahnya yaitu x sama dengan negatif 5 titik 8. Kemudian tekan enter. Nah, seperti ini. Nah, untuk soal yang keempat yaitu plot kurung buka. Untuk piecewise-nya di sini saya ganti dengan expression yang ini ya. Nah, seperti ini. Ini saya ganti dengan x dikurangi 2 dan ini saya ganti x lebih dari 1. Kemudian ini negatif x ditambah 3. Untuk x-nya x kurang dari sama dengan 1. Kurang dari sama dengan 1. Untuk selangnya yaitu x sama dengan 0,7. Kemudian kita kurung tutup. Setelah itu kita tekan enter. Nah, seperti ini gambar grafiknya. Nah, selain bisa menggunakan grafik-grafik seperti ini tadi, dalam Maple kita bisa juga menggunakan perintah option pada plot untuk menambahkan efek-efek lainnya. Nah, misalkan kita ingin mengubah warnanya menjadi merah. Nah, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Nah, ini saya akan coba dengan soal yang ini ya. Misal kita tambah option color. Nah,
Di sini saya tulis color-nya yaitu merah, red. Saya tulis color sama dengan red. Kemudian saya tekan enter. Nah, muncul seperti ini. Nah, selain itu, kita juga bisa menambahkan field. Option ini untuk memberi warna pada daerah antara kurva grafik dengan sumbu X. Nilai dari parameter field dapat diberi true or false. Apabila bernilai true, maka daerah antara kurva dengan sumbu X diberi warna. Sedangkan apabila bernilai false, maka daerahnya tidak diberi warna. Nah, misal di sini saya ketik field. Field sama dengan true. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, muncul seperti ini grafiknya. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan option label. Labels ini merupakan perintah yang digunakan untuk memberi nama label pada sumbu X dan Y. Misal di sini saya ketik label. Labels sama dengan Anda petik ya, nilai X, Anda petik lagi, kemudian koma, Anda petik lagi, nilai Y, Anda petik lagi. Kita tekan enter. Nah, di sini sudah muncul labelnya, ini dan ini. Nah, selain itu tadi, kita juga bisa memberi option legend. Nah, suatu grafik dapat diberi keterangan berupa legend untuk menjelaskan makna grafik tersebut. Parameter string pada perintah diganti dengan keterangan yang menjelaskan makna suatu grafik. Misal kita tulis di sini legendnya grafik fungsi kuadrat. Nah, maka di sini saya tulis legend sama dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini sudah muncul legendnya ya. Nah, selain itu, kita juga bisa menambahkan option line style. Nah, perintah line style ini digunakan untuk memilih bentuk garis yang membentuk kurva grafik. Nah, bentuk garis yang dapat digunakan diantaranya ada solid, yang bentuk garisnya utuh, seperti ini bentuk garisnya utuh, dan kemudian dot yang berbentuk titik, dan dash yang berbentuk garis putus-putus, dan juga dash dot yaitu yang berbentuk gabungan garis putus-putus dan titik. Misalkan saya ingin menggunakan line style-nya yaitu dash dot, maka di saya ketik perintah optionnya yaitu line style sama dengan dash dot. Kemudian saya tekan enter. Nah, seperti ini sudah muncul line style-nya ya, seperti gambar ini. Nah, selain kita bisa menggunakan option-option seperti color, fill, kita juga bisa menggunakan option lainnya. Misalnya yaitu menggunakan option style. Nah, option style ini digunakan untuk mengatur tampilan grafik apakah disajikan dalam bentuk titik-titik terhubung ataukah tidak terhubung. Nah, dalam style ini kita dapat menggunakan line untuk grafik titik terhubung atau point untuk grafik tidak terhubung. Nah, misal saya ingin stylenya yaitu point. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktikkan soalnya ini ya. Saya akan menggunakan perintah option style. Saya tulis style sama dengan point. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, seperti ini sudah terlihat bentuknya seperti ini ya. Nah, selain option style, kita juga bisa menambahkan perintah option symbol.
Option ini digunakan titik-titik suatu grafik. Option ini akan terlihat efeknya apabila grafik fungsinya dibuat dari sekumpulan titik-titik yang tidak kontinu. Beberapa jenis simbol yang dapat dipilih di antara lain box, cross, circle, point, and diamond. Di sini saya akan menambahkan simbolnya yaitu circle. Nah, di sini saya akan ketik perintah optionnya simbol, koma, simbol sama dengan circle. Kemudian kita tekan enter. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan option title. Perintah title ini digunakan untuk memberi judul grafik yang akan tampak di bagian atas grafik. Nah, jadi kita bisa memberi judul grafik fungsi tersebut. Misalnya, saya ingin memberi judul grafiknya yaitu grafik sinus. Nah, maka di sini saya akan ketik title sama dengan grafik sinus. Nah, kemudian saya tekan enter. Nah, di sini sudah muncul title-nya ya, terletak di atas grafik. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan option thickness. Tingkat ketebalan garis suatu grafik fungsi dapat ditentukan dengan option thickness. Nilai thickness ini berkisaran antara 0 sampai dengan 15. Nah, misal kita ingin nilai ketebalannya 8. Nah, di sini saya akan mencoba memperhatikan menggunakan soal ini ya. Ini saya tulis X-nya yaitu sama dengan 8. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini sudah muncul gambarnya seperti ini. Nah, semakin besar nilai thickness-nya, maka semakin tebal garisnya. Nah, di sini. Nah, kemudian yang terakhir bisa menggunakan option view. Perintah view dapat digunakan untuk mengatur koordinat-koordinat maksimum dan minimum yang ditampilkan pada grafik. Nilai view itu x-min, x-max, y-min, y-max. Bisa di sini kita tulis view ya. Ini kita tulis view, view sama dengan misal -1, -2, -2, -3. Kemudian kita tekan enter. Nah, seperti ini sudah muncul grafiknya ya. Seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir saya akan mencoba mempraktikkan soal berikut ini. Nah, kita akan coba yaitu buatlah grafik fungsi y sama dengan sin x pada x elemen 0,3 pi dengan warna kurva biru. Bertitle grafik fungsi sinus dan beri nama label sumbu x dengan nilai x, sumbu y dengan nilai y. Nah, di sini saya akan mencoba memperhatikannya. Pertama kita ketik plot, kemudian kurung buka, sin x, x sama dengan 0,3 dikali pi. Kemudian untuk color-nya yaitu blue. Dan title-nya yaitu
grafik fungsi rumus. Untuk labelsnya sama dengan tanda petik nilai X, koma, nilai Y. Kemudian kurung tutup. Setelah itu kita tekan Enter. Nah, seperti ini gambar grafiknya ya. Oke, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.